Kalau kita bicara taruhan sepak bola, yang pertama muncul biasanya pertandingan besar. Tapi justru, di luar sorotan itu, ada masalah yang berbeda. Pertandingan dari liga yang hampir tidak ditonton publik tetap bisa muncul di pasar taruhan. Kenapa? Kalau sebuah pertandingan hanya ditonton sedikit orang, bukankah seharusnya tidak menarik secara bisnis? Justru disinilah persoalannya. Karena sekarang pasar taruhan bisa berkaitan dengan berbagai peristiwa dalam pertandingan. Dan ketika uang yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada uang yang diterima seorang pemain, muncul celah yang bisa dimanfaatkan. Liga kecil bukan berarti buruk. Liga kecil bukan berarti semua pemainnya korup. Liga kecil bukan berarti semua pertandingannya mudah diatur. Pembahasan ini murni membongkar faktor ekonomi dan struktural yang dapat membuat kompetisi dengan profil rendah menjadi lebih rentan terhadap resiko integritas. FIFA sendiri memantau pertandingan melalui sistem deteksi fraud bersama Sportradar. Menurut pembaruan informasi resmi FIFA pada 17 Juni 2025, sistem tersebut memonitor pertandingan dan pasar taruhan untuk mencari pola taruhan yang mencurigakan di berbagai kompetisi internasional dan juga domestik. Pemantauan intensif ini menunjukkan bahwa resiko integritas, terutama terkait aliran uang di luar lapangan, dianggap sangat serius oleh Badan Sepak Bola Dunia. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan liga kecil? Istilah liga kecil tidak selalu merujuk pada kompetisi di negara berkembang atau negara dengan peringkat koefisien rendah. Kategori ini ditentukan oleh serangkaian indikator ekonomi dan juga struktural. Indikator utama meliputi jumlah penonton di stadion, popularitas kompetisi di tingkat global maupun regional, dan pasar hak siar yang dibayarkan oleh televisi. Pendapatan rata-rata klub dari tiket dan sponsor komersial juga menjadi penentu krusial, berbanding lurus dengan struktur gaji pemain di dalamnya. Selain itu, liga kecil dapat diidentifikasi dari jumlah liputan media massa, kualitas data pertandingan yang tersedia secara publik, jumlah kamera yang menyiarkan pertandingan, tingkat pengawasan dari federasi, dan total nilai pasar kompetisi tersebut. Terdapat perbedaan mendasar dari setiap level. Liga top adalah kompetisi dengan hak siar global bernilai miliaran dolar, kamera di setiap sudut, dan pemain bergaji tinggi. Liga menengah memiliki struktur profesional yang mapan, namun perputaran uangnya berpusat di pasar domestik. Divisi bawah adalah kompetisi kasta kedua atau ketiga di mana klub sangat bergantung pada penjualan tiket lokal. Kompetisi semi-profesional berisi pemain yang seringkali memiliki pekerjaan utama di luar sepak bola karena gaji klub tidak mencukupi. Kompetisi usia muda adalah turnamen pengembangan yang umumnya tidak memiliki nilai komersial mandiri. Kerentanan ekonomi dapat muncul di liga manapun yang memiliki kesenjangan besar antara pendapatan pelaku sepak bola dan besaran uang yang beredar di pasar taruhan global. Kenapa pasar taruhan tertarik pada pertandingan kecil? Dari perspektif bisnis taruhan, nilai sebuah pasar tidak ditentukan oleh jumlah penonton di stadion atau rating televisi. Pasar taruhan mencari volume transaksi. Kalau jumlah penontonnya sedikit, dari mana uangnya? Jawabannya ada pada skala global jaringan taruhan modern. Sebuah pertandingan divisi 3 di satu negara mungkin hanya disaksikan 500 orang. Namun, pasar taruhannya bisa diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia. Operator taruhan membutuhkan jumlah pertandingan yang konstan setiap harinya untuk mempertahankan betting volume atau total uang yang dipertaruhkan oleh para pengguna. Kehadiran pertandingan dari kompetisi profil rendah memberikan ketersediaan pasar tanpa henti, bahkan di luar akhir pekan atau saat liga utama sedang libur. Kebutuhan ini memunculkan pasar taruhan live betting dan opsi taruhan spesifik yang sangat bervariasi. Pertandingan kecil seringkali memiliki inefisiensi pasar. Kurangnya informasi publik yang akurat mengenai cedera pemain, motivasi tim, atau kondisi cuaca di liga kecil menciptakan perbedaan informasi antara operator taruhan dan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke lapangan. Kondisi pasar yang kurang efisien dan tingkat perhatian publik yang minim justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari celah pergerakan uang dalam volume besar tanpa memicu pengawasan publik. Ketimpangan ekonomi adalah inti dari risiko integritas di kompetisi profil rendah. Tekanan finansial dapat menjadi salah satu faktor kerentanan.
Pemain yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau memiliki standar pendapatan di bawah kelayakan hidup lebih rentan menghadapi tawaran manipulasi yang memberikan insentif finansial instan. Hubungan antara gaji rendah dan kerentanan terhadap manipulasi pertandingan telah dibahas dalam berbagai literatur ekonomi olahraga. Salah satu rujukan penting adalah penelitian berjudul The Threat to Football from Betting-Related Corruption yang ditulis oleh Profesor David Forrest dari University of Salford. Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2012 dalam International Journal of Sport Finance menganalisis struktur insentif dalam sepak bola. Temuan utamanya menegaskan bahwa lingkungan kerja yang ditandai dengan gaji rendah, dan yang lebih parah, kegagalan klub dalam membayar gaji pemain tepat waktu, secara drastis meningkatkan resiko pemain menerima suap dari sindikat taruhan ilegal. Pemain di posisi ini seringkali melihat kompensasi ilegal sebagai cara untuk menutupi kebutuhan ekonomi dasar mereka yang gagal dipenuhi oleh sistem klub. Kenapa pertandingan kecil bisa lebih sulit diawasi? Pertandingan besar biasanya menghasilkan banyak rekaman dan perhatian. Kompetisi elit memiliki puluhan kamera berkualitas tinggi yang memantau setiap inci lapangan. Didukung oleh sistem video assistant referee, analisis data dari perusahaan statistik, dan ribuan jurnalis. Gerak-gerik sekecil apapun dari pemain akan dianalisis secara publik. Pertandingan kecil bisa memiliki sumber daya pengawasan yang lebih terbatas. Banyak pertandingan divisi bawah atau semi-profesional yang hanya disiarkan dengan 1 atau 2 kamera statis. Liputan media sangat terbatas, bahkan terkadang tidak ada jurnalis independen yang hadir di stadion. Kualitas data pertandingan yang dikumpulkan seringkali mengandalkan pelaporan manual yang lambat. Kenapa live betting membuat resikonya berbeda? Perkembangan teknologi telah mengubah pasar taruhan yang tadinya statis menjadi sangat dinamis. Pasar taruhan sekarang dapat berubah detik demi detik selama pertandingan berlangsung. Semakin banyak data pertandingan yang tersedia untuk disalurkan ke platform taruhan, semakin banyak pula peristiwa pertandingan yang dapat menjadi objek pasar. Kehadiran live betting memperluas dimensi waktu dan jenis kejadian yang bisa diukur dengan uang. Banyaknya pasar taruhan dapat meningkatkan permukaan resiko integritas. Penjelasan akademis mengenai hal ini tertuang dalam penelitian berjudul Betting Against Integrity, Identifying Match Fixing Through In-Play Market Dynamics. Penelitian yang ditulis oleh David Winkelmann, Maya Finken, Christian Dutcher, dan Roland Langrock ini dipublikasikan pada 28 Mei 2026 dengan menggunakan set data live betting dari kompetisi Serie B Italia musim 2018-2019 sampai 2020-2021. Para peneliti mempelajari pergerakan abnormal dalam pasar yang sedang berjalan. Penelitian tersebut menemukan bahwa fluktuasi uang yang tiba-tiba masuk pada menit-menit tertentu seringkali mendahului kejadian di lapangan. Dinamika pasar in-play memungkinkan pelaku untuk memantau situasi di lapangan dan baru memasukkan uang saat kondisi dirasa paling aman untuk mengeksekusi manipulasi. Spot fixing adalah manipulasi terhadap peristiwa mikro di dalam pertandingan, bukan hasil akhir pertandingan itu sendiri. Secara konseptual, pelaku tidak mengatur siapa yang menang, kalah atau berapa skor akhirnya, melainkan mengatur kejadian spesifik yang membuka pasar taruhan itu sendiri. Kejadian spesifik ini bisa berupa pelanggaran yang berujung pada kartu kuning, jumlah tendangan sudut dalam rentang waktu 10 menit, atau siapa yang akan melakukan lemparan ke dalam pertama. Secara ekonomi, hal ini menjadi masalah integritas yang sangat besar karena biayanya jauh lebih murah. Pelaku tidak perlu membayar seluruh tim untuk mengalah. Mereka hanya perlu membayar satu individu untuk melakukan tindakan kecil yang mungkin tidak memengaruhi hasil akhir pertandingan, sehingga pemain tersebut tidak merasa bersalah karena telah merugikan klubnya. Namun di pasar taruhan global, nilai ekonomi dari tindakan kecil tersebut bisa bernilai miliaran rupiah. Kenapa pemain tertentu bisa menjadi target? Skema manipulasi pertandingan tidak selalu membutuhkan keterlibatan 11 pemain di lapangan. Tingkat efisiensi ekonomi dari sebuah kejahatan manipulasi sangat bergantung pada posisi sasaran. Pemain berposisi spesifik, seperti penjaga gawang atau bek tengah, adalah target yang memiliki pengaruh langsung terhadap kebobolan. Satu kesalahan terukur dari penjaga gawang sudah cukup untuk memastikan masuknya gol tanpa perlu melibatkan pemain tengah atau penyerang. Selain pemain, wasit dan ofisial pertandingan adalah sasaran utama karena kewenangan absolut mereka di atas lapangan. Keputusan memberikan penalti atau kartu merah dapat secara instan mengubah dinamika pasar taruhan. Pihak lain seperti pelatih atau official club yang memiliki pengaruh terhadap penentuan susunan pemain juga memiliki informasi berharga yang dapat dieksploitasi di pasar sebelum pertandingan dimulai.
Risiko ini sangat mengakar pada seberapa besar kontrol individu tersebut terhadap peristiwa spesifik yang memiliki nilai uang di pasar. Kenapa liga besar tidak selalu menjadi target yang paling menarik? Liga besar juga memiliki risiko integritas, namun kalkulasi biaya dan risikonya sangat berbeda. Kompetisi elit memiliki lebih banyak perhatian media yang siap membongkar kejanggalan. Nilai kontrak pemain yang mencapai puluhan miliar rupiah per minggu membuat suap sebesar 100 juta rupiah menjadi tidak relevan secara ekonomi. Pengawasan yang lebih tinggi dari penyedia teknologi dan sistem integritas yang lebih kuat dari federasi mempersempit ruang gerak sindikat. Selain itu, ketersediaan data di liga besar sangat melimpah, dan reputational risk bagi pemain atau wasit yang terlibat sangat menghancurkan. Karir seumur hidup dipertaruhkan. Sebaliknya, pelaku manipulasi bekerja dengan prinsip ekonomi dasar, memaksimalkan keuntungan dengan menekan resiko sekecil-kecilnya. Mereka mencari titik yang lebih lemah, di mana pengawasan minim, gaji rendah, dan akses ke pasar taruhan global tetap terbuka lebar. Kompetisi profil rendah memberi rasio resiko dan keuntungan yang jauh lebih menguntungkan bagi para pelaku. Seberapa sering pertandingan mencurigakan terdeteksi? Untuk melihat skala real dari fenomena ini, pembanding berbasis data sangat krusial. Dalam laporan Integrity in Action 2025, Global Analysis and Trends yang diterbitkan oleh Sportradar pada 10 Februari 2026 terungkap gambaran besar dari industri olahraga dan pasar taruhan. Sportradar menyebut telah memantau lebih dari 1 juta pertandingan dan event dari 70 jenis olahraga sepanjang tahun 2025. Dari jumlah yang sangat masif tersebut, sistem menemukan 1.116 pertandingan yang dikategorikan suspicious atau mencurigakan. Angka 1.116 ini mencerminkan penurunan sebesar 1% dibandingkan dengan temuan pada tahun 2024. Secara sistematis, data ini membuktikan bahwa lebih dari 99,5% event yang dipantau tidak menunjukkan kecurigaan sama sekali. Sangat penting untuk memahami batas definisi data ini. Status suspicious tidak berarti pertandingan tersebut terbukti mengalami match fixing. Kategori mencurigakan disematkan ketika pergerakan uang dan odds di pasar taruhan berjalan di luar logika olahraga yang wajar, sehingga membutuhkan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Ini adalah sinyal alarm, bukan vonis pengadilan. Sebagian besar pertandingan sepak bola tetap berjalan bersih dan normal. Kasus nyata dari liga atau kompetisi dengan profil rendah. Bukti bahwa sistem kompetisi tertentu rentan dapat dilihat dari tindakan hukum yang pernah diambil oleh otoritas. Salah satu kasus terbesar adalah Operation Maximum Penalty di Brazil. Pada tahun 2023, penyelidikan oleh otoritas penegak hukum di negara bagian Goiás membongkar jaringan yang menargetkan pertandingan di kompetisi tingkat nasional, termasuk Seri B. Jaringan kriminal membayar sejumlah pemain dengan nilai sekitar 10.000 hingga 20.000 dolar Amerika Serikat hanya untuk mendapatkan kartu kuning pada babak pertama. Ini adalah eksekusi spot fixing murni. Skandal ini terbongkar melalui penyadapan komunikasi dan investigasi aliran dana, berujung pada sanksi larangan bermain dari FIFA bagi belasan pemain. Kasus lainnya melibatkan klub asal Albania, KF Skanderbu. Pada tahun 2018, UEFA menjatuhkan hukuman larangan tampil di kompetisi Eropa selama 10 tahun dan denda 1 juta euro. Hukuman ini dijatuhkan bukan berdasarkan pengakuan langsung, melainkan dari analisis ekstensif terhadap pola taruhan yang sangat tidak rasional dalam lebih dari 50 pertandingan domestik dan Eropa. Sistem mendeteksi aliran dana masif di pasar global yang bertaruh bahwa klub tersebut akan kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Pengadilan Arbitrase Olahraga menguatkan putusan UEFA, menegaskan bahwa data pasar taruhan yang dianalisis dengan benar dapat menjadi alat bukti hukum yang sah. Ketika menganalisis sepak bola domestik, baik itu Liga 1, Liga 2 maupun kompetisi tingkat regional di Indonesia, prinsip kerentanan ekonominya tetap relevan. Terdapat beberapa catatan historis terkait pertandingan yang mendapat perhatian luas menyangkut isu integritas. Satgas Anti Mafia Bola dari Kepolisian Republik Indonesia dalam beberapa periode tugasnya pernah membongkar kasus manipulasi pertandingan, terutama yang melibatkan kompetisi kasta kedua atau ketiga, di mana wasit dan manajemen klub terindikasi kuat melakukan praktik suap. Persoalan ini juga beririsan dengan masifnya perjudian online di Indonesia. Data publik yang secara khusus menghitung nilai taruhan ilegal yang secara spesifik menargetkan pertandingan Liga Indonesia tidak tersedia secara lengkap. Meskipun demikian, keberadaan pasar taruhan untuk pertandingan domestik di luar platform luar negeri merupakan fakta operasional. Risiko ini memaksa PSSI dan kepolisian untuk terus meningkatkan pengawasan pertandingan demi meminimalisasi celah manipulasi.
Dampak ekonomi dari manipulasi pertandingan bersifat destruktif dan berantai. Pemain yang terlibat pada akhirnya akan menghancurkan karir dan sumber pendapatan masa depan mereka karena sanksi seumur hidup. Klub akan mengalami kesulitan besar karena nilai valuasi aset mereka jatuh. Jika penonton percaya bahwa sebuah pertandingan bisa diatur, tingkat kepercayaan akan turun drastis. Jika kepercayaan turun, nilai komersial kompetisi, termasuk hak dan penjualan tiket, dapat ikut terpengaruh hingga ke titik terendah. Jika sponsor melihat adanya resiko reputasi yang dapat merusak citra merek mereka dapat menilai kerjasama secara berbeda, mencabut pendanaan, atau membatalkan investasi yang sangat dibutuhkan oleh klub. Jadi bukan karena liga kecil otomatis lebih mudah dicurangi. Masalahnya adalah ketika nilai uang di luar pertandingan jauh lebih besar daripada perlindungan ekonomi dan integritas orang-orang yang ada di dalam pertandingan. Karena selama ada pasar taruhan yang menghasilkan uang dari pertandingan, akan selalu ada orang yang mencoba mencari celah. Dan pertanyaan terpentingnya bukan lagi kenapa liga kecil diincar, tapi apakah sepak bola punya sistem yang cukup kuat untuk memastikan pertandingan tetap tidak bisa dibeli.